Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2 Musisi Indonesia di pentas dunia, topik A.3 dengan materi ide pokok dan ide pendukung, muatan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 6 SD. Materi pembelajaran pada video kita kali ini, yang pertama, ide pokok. Yang kedua, ciri-ciri ide pokok. 3, ide pendukung. Dan 4, cara menentukan ide pokok, paragraf, dan ide pendukung. Mari kita ikuti materinya bersama-sama. Apa itu ide pokok? Sebelum kalian mengenal ide pokok, kalian perlu mengenal sinonim dari ide pokok. Ide pokok memiliki nama-nama lain yang memiliki makna yang sama, antara lain ide utama, pikiran utama, pikiran pokok, gagasan utama, serta pokok pikiran. Itu adalah beberapa sinonim dari ide pokok. Selanjutnya, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah inti pembicaraan atau pokok permasalahan dalam sebuah bacaan. Ide pokok merupakan kalimat yang bersifat umum. Kemudian bisa dijelaskan melalui kalimat penjelas yang lebih khusus, sehingga bacaan lebih runtut. Ide pokok merupakan kalimat utama yang berisi pemikiran dan dasar yang diterangkan kalimat lainnya. Dalam satu paragraf, paling tidak ada satu kalimat utama yang menjadi gagasan utama. Dalam sebuah paragraf, hanya akan ada satu ide pokok, yaitu berada di kalimat utama dalam paragraf tersebut. Letak ide pokok biasanya terdapat di awal atau akhir paragraf, tetapi ada juga yang terletak di tengah paragraf. Berikutnya, ciri-ciri ide pokok. Yang pertama, mengandung inti permasalahan dari sebuah paragraf. 2, memiliki kalimat pendukung atau kalimat penjelas. 3, ide pokok dinyatakan secara jelas, artinya tidak berbelit-belit. Yang keempat, hanya ada satu ide pokok dalam sebuah paragraf. Selanjutnya, ide pendukung atau biasa disebut juga dengan ide penjelas. Ide pendukung adalah ide yang berfungsi menjelaskan ide pokok secara rinci dan mendalam. Ide pendukung dapat ditemukan pada kalimat pendukung atau kalimat penjelas pada paragraf. Langkah-langkah menemukan ide pokok dan ide pendukung. 1. Baca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, temukan kalimat utamanya. Setelah itu, yang keempat, tentukan ide pokok setiap paragraf. Yang kelima, tentukan kalimat penjelasnya. Kemudian, yang keenam, tentukan ide pendukung setiap paragraf. Selanjutnya, mari kita belajar cara menentukan ide pokok. Ada 4 cara menentukan ide pokok. Cara yang pertama, ambil langsung dari kalimat utama. Perhatikan contoh paragraf berikut ini. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Jika kita perhatikan paragraf tersebut, kalimat utama dari paragraf tersebut terdapat di kalimat yang pertama, yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Di mana manfaat ini akan dijelaskan di kalimat-kalimat berikutnya. Untuk menentukan ide pokok dengan cara yang pertama, kita cukup ambil langsung dari kalimat utamanya. Sehingga ide pokok dari paragraf tersebut adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Kita lanjutkan dengan cara yang kedua, dengan mengurangi kata dari kalimat utamanya. Perhatikan kembali paragraf ini. Kalimat utamanya yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Apabila kita menggunakan cara yang kedua, kita cukup mengurangi kata dari kalimat utamanya. Akan tetapi, yang perlu kita ingat,
kata yang dikurangi tidak akan mengubah makna atau arti dari kalimat utama tersebut. Sehingga ide pokoknya menjadi kedondong memiliki berbagai manfaat. Selanjutnya, kita coba dengan cara yang ketiga, yaitu menyimpulkan kalimat utamanya. Perhatikan kembali paragraf berikut ini. Kita simpulkan dari kalimat utamanya, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Jika kita simpulkan kalimat utamanya, maka ide pokoknya menjadi manfaat buah kedondong. Selain itu, kalian juga dapat menyimpulkannya sebagai berikut. Kegunaan buah kedondong atau khasiat buah kedondong. Kita lanjutkan cara yang terakhir, yang keempat, yaitu menyimpulkan isi paragraf. Perhatikan paragraf berikut ini. Ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat hari Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Jika kita perhatikan, pada kalimat-kalimat awal merupakan penjelas dari kalimat yang terakhir. Maka kalimat utamanya terletak di akhir, yaitu hewan ini adalah sapi. Akan tetapi, ide pokoknya tidak dapat kita tarik dari kalimat utamanya. Karena isi dari paragraf ini tidak hanya menjelaskan sapi saja. Tetapi, jika kita perhatikan, tiap kalimatnya menjelaskan ciri-ciri dari sapi. Apa saja ciri-ciri sapi dalam paragraf tersebut? Yang pertama, berkaki 4. Yang kedua, hewan herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Dan yang keempat, menjadi hewan kurban. Sehingga ide pokok dari paragraf tersebut adalah ciri-ciri sapi. Semoga kalian dapat memahami cara menentukan ide pokok setiap paragraf. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.